kembali lagi di Forum Timnas. Dan kali ini gue kembali dengan sebuah, ya, gue menyebutnya apakah ini polemik, apakah ini drama yang sebenarnya gue sangat sayangkan ini terjadi. Yaitu kita tahu beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, skuad Timnas Indonesia di Piala Asia sudah diumumkan fix ini ya, 26 nama. Dan 2 pemain yang dicoret itu berbeda dengan di awal kan sempat ya kisi-kisinya itu setelah match kedua ya kalau nggak salah lawan Libya itu sudah mulai tuh kisi-kisinya ya kan. Pemain ada Malis dengan Arkan Fikri yang dicoret, ternyata belum fix. Nah kemarin itu difikskan yang dicoret atau tidak dibawa ke Qatar untuk Piala Asia itu adalah yang pertama tetap Arkan Fikri. Yang kedua yang cukup mengejutkan dan mengundang kontroversi, mengundang perdebatan yang sebenarnya tidak perlu adalah Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani dicoret. Nah lantas apa alasannya? Ada ya kabar murung cedera lah Sadil. Dan gue rasa itu kabar ya hoax, karena dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Bapak Sumarji. Ini masalah teknis, performa, non teknisnya, disiplin, attitude, dan yang mungkin strategi. Dianggap mungkin bagi STY, Arkan dengan Sadil mungkin tidak involve di salah satu, non teknis maupun teknis. Ya nggak ada masalah juga. Kembali lagi yang punya hak untuk memutuskan siapa pemain yang akan dibawa ke Piala Asia, siapa pemain yang tidak akan dibawa ke Piala Asia, itu adalah pelatih. Makanya pada saat Lily Pali tidak dipanggil kan pada ngomel. Bahkan sampai presiden klubnya Lily Pali ngomel. Itu sebenarnya menurut gue nggak ada dasarnya ngomel. Kenapa ngomel? Nadeo nggak dipanggil ngomel. Kenapa? Apakah De Gea ketika dia tidak dipanggil ke timnas Inggris, MU-nya protes, De Gea-nya protes di sosial media dengan caption-caption yang satir atau menyindir, sarkas? Karena enggak. Banyak pemain-pemain di seluruh dunia yang mungkin kita lihat nih di klubnya bagus, tapi kok dia nggak dipanggil ke timnas ya? Tapi ada juga pemain yang di klub hampir nggak pernah main. Contoh paling bagus Calvin Phillips di timnas Inggris, hampir nggak pernah main di City, tetap jadi andalan di timnas Inggris di bawah Southgate. Tapi fans sana nggak koar-koar. Kenapa Calvin Phillips panggil? Padahal hampir nggak pernah main. Jangankan perform, hampir nggak pernah main. Karena kembali lagi, setiap pelatih timnas itu punya pemain-pemain yang tentu saja bukan pemain kesayangan, tapi pemain-pemain yang mungkin pelatih ini sudah rasa ini pemain gue percaya nih. Dia sudah paham dengan apa yang gue inginkan. Dan dia bisa menjalankan strategi, menjalankan instruksi sesuai apa yang gue mau. Mungkin Dendi, mungkin siapa Adam Alis, mungkin kalian beberapa nama lah, kalian gak setuju Dimas Derajat dan sebagainya. Kenapa pemain ini pada bapuk dan sebagainya? Tapi kalau STY melihat, ini pemain ngerti maksud gue, cuma eksekusinya aja di lapangan yang gak jalan. Dia nggak mau ambil resiko untuk mengambil misalkan pemain ABCD yang kualitasnya bagus di klub tapi nggak bisa jalanin apa yang dia inginkan, nggak sesuai dengan standar dia. Fisik, attitude, disiplin penting juga, jangan lupakan itu. Jangan kita berbicara soal teknis, performa, strategi, skill, ini setengah-setengah, 50-50 dengan yang di luar lapangan non teknis. Dan gue rasa STY sangat ketat soal ini, sangat selektif. Jadi ya daripada kita memperdebatkan hal-hal itu, menurut gue nggak penting sama sekali. Dan bahkan yang lebih gue sayangkan lagi adalah Sadil post di Instagram. Sadil sebelumnya sudah mengeluarkan statement di CNN, dia pokoknya menerima keputusan pelatih, dan which is good, serius, itu statementnya luar biasa lah, tegar, mendukung timnas dan sebagainya. Tapi yang gue sayangkan kenapa di sosial media dia posting dengan dia ganti profil picture. Mungkin kalau ganti profil picture is okay lah, mungkin menunjukkan kekecewaan dengan simbol seperti itu. Tapi dia post
foto dia dengan pelatih di klub, terus dengan caption bahwa jangan pernah menyerah kalau nggak salah, terus bermainlah di tempat kamu dihargai, ingat hukum alam berlaku. Ini caption yang mungkin ya maknanya bisa kemana-mana, tergantung kita yang menangkap, ya kan, kita yang membaca, kita yang menginterpretasikan, ya kan. Ya, gue bilang ini benar-benar tidak menunjukkan profesionalisme sebagai pemain timnas. Harusnya nggak perlu posting foto-foto yang dengan caption yang sangat-sangat kontroversial, yang bisa bermakna ganda, bisa bermakna kemana-mana. Gue tidak menyalahkan, tapi gue menyayangkan bahwa kecewa, it's okay. Mungkin semua, Sadil, Arkan, Lily Pali, mungkin semua kecewa nggak dipanggil STI. Padahal perform, mungkin menurut mereka sendiri di klubnya perform secara statistik. Dan Sadil kita tahu dia punya skill yang luar biasa. Di Malaysia pun dia perform. Ya, pernah ketemu klub Indonesia kan, PSM atau enggak Bali, dan kita dibantai klub kita sama klubnya Sadil, dan Sadil perform di situ. Kita tahu Sadil ini punya skill, punya potensi yang luar biasa. Ya. Cuman bukan berarti kita tahu Sadil seperti itu, kita tahu Sadil punya skill itu, kita tahu Sadil ini pemain yang berbakat, bukan berarti itu menjustify bahwa keputusan STI ini salah untuk tidak mengikut sertakan Sadil. Karena kita nggak tahu di belakang layar seperti apa. Kita tidak tahu STI ini memilihnya itu parameter apa yang tidak dipenuhi oleh Sadil, dan kita nggak bisa lihat di depan kamera, di depan layar. Kita nggak bisa lihat di belakang layar seperti apa. Mungkin ada alasan non teknis tadi, attitude, disiplin, yang kita nggak tahu, ya nggak? Dan mungkin itu dilihat STI bermasalah, sehingga ada Malisla yang dipanggil. Dan please, kalau menurut gue sih harusnya kita serahkan aja ke STI. Mau siapapun yang dipanggil, mau Dendi yang dipanggil, mau Dimas, mau Adam Alis, mau Edo, mau siapa, mau Herman Jumafo pun, itu sudah menjadi keputusan dari pelatih, dan pelatih yang bertanggung jawab. Ingat, pelatih timnas bertanggung jawab atas hasil timnas, bukan pemain, bukan supporter, bukan klub yang nuntut pemainnya harus dipanggil. Kalau nggak ngamuk, kan lucu. Tapi ketika timnas nggak perform, yang disalahin pelatih. Misalkan semuanya dipanggil nih, oh iya, yang kata netizen bagus, kata klubnya bagus, dipanggil semua, tiba-tiba nggak perform, yang disalahin siapa? Pelatih kan. Tapi pernah nggak kalian berpikir bahwa mungkin nggak perform ini karena pemain-pemain ini bukan pemain-pemain yang diinginkan oleh pelatih untuk dipanggil, tapi dipaksa karena tuntutan sana sini. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Justru menurut gue bagus STI ini keras kepala, atau mungkin punya prinsip. Dia nggak bisa diatur oleh siapapun. Mau keluar-keluar lah, presiden klubnya keluar-keluar, pemainnya keluar-keluar, curhat di sosmed, dia tetap kukuh dengan keputusannya dalam hal pemanggilan pemain. I think ini hal yang sangat receh gitu. Hal yang sangat receh, yang sangat dibesar-besarkan di Indonesia doang. Kalau di negara-negara lain, gue rasa nggak sebesar itu. Bahkan kalau nggak salah ya, strikernya Jepang itu, Maeda kan yang dipanggil di Celtic, itu ada satu lagi yang striker Jepang juga yang lebih produktif katanya, itu nggak dipanggil ke timnas Jepang, yang dipanggil si Maeda. Yang protes itu kebanyakan orang kita juga. Oh bagusan ini. Lu emang lebih ngerti daripada pelatih Jepang sekarang katanya. Pelatih Jepang lebih tahu kebutuhan tim. Mau dia cetak 5.000 gol, kalau dia nggak sesuai dengan skema, kalau dia dinilai pelatih Jepang, ini pemain attitude-nya jelek nih, dia nggak mau nurutin strategi gue, dia bisa aja dia nggak dipanggil. Dan itu bukan menjadi sebuah kesalahan dari pelatih. Kan pada intinya kita bisa nilai ini keputusan salah atau benar itu nanti di Piala Asia, bisa perform nggak dengan pemain-pemain yang STY pilih ini. Dan menurut gue kita harus bersatu, supporter, pemain, pelatih, semua harus bersatu untuk mendukung timnas kita di Piala Asia nanti. Karena ini udah berapa, hamin berapa, udah mepet banget. Jadi jangan memperkeruh lagi gitu dengan ini, menurut gue nggak sama sekali tidak ideal.
Oke, jadi semoga semoga sih postingan itu tidak bermaksud yang buruk ya, postingan dari Sadil. Dan please kepada supporter, jangan meributkan hal-hal ini lagi, hal-hal yang nggak perlu diributkan sama sekali, tentang pencoretan pemain, tentang pemanggilan pemain dan sebagainya. Karena kembali lagi kita serahkan ke pelatih lebih tahu kebutuhan tim seperti apa, dan pelatih bisa dinilai benar keputusan atau tidak nanti di Piala Asia hasilnya seperti apa. Oke, segitu dulu, salam sepak bola Indonesia. Besok kita akan kembali dengan preview ya pertandingan Indonesia versus Irak. Salam sepak bola.